Yesus oposaku, unang apa sombong, au lihapun jungan, nina somadongan, ototondong aku, ni padalang aku, Yesus oposaku, unang apa sombong. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku, apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat menjalani hari ini dengan penuh semangat. Marilah kita menerima firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di bagasan ibana dona kamu rap di pauliuli gabe parmianan di bata di bagasan todii. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, melalui nats ini, bahwa firman ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan yang memilih kita, dan bukan kita yang memilih Dia. Semua itu adalah anugerah dari Allah. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan. Tuhan telah membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah pokok anggur yang sejati. Maka Dia pun meminta kepada kita untuk menjadi ranting yang setia, ranting yang melekat dan bergantung kepada pokok anggur tersebut, di mana Kristus telah mampu membuktikan kepada kita melalui karya penebusannya. Maka Dia mampu memperdamaikan dan menyatukan kembali hubungan antara Allah dengan manusia yang terputus akibat dosa. Sehingga kita yang dahulu adalah hamba dosa, tetapi kini menjadi hamba kebenaran. Di mana manusia masih sering merasa mampu mengandalkan dirinya, sehingga manusia acap kali merasa tidak memerlukan Tuhan, terutama jika dia dalam kondisi berhasil dan sukses, atau banyak harta, banyak anak, banyak yang dia miliki, termasuk adalah bahagia. Di dalam nats kita hari ini, apa sesungguhnya Tuhan mau untuk melakukan dalam hidup kita ini? Yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah kita diajak hidup di dalam Dia. Kita diajak melakukan, yaitu bagaimana kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segenap keadaan kita tanpa terkecuali.
Tuhan ingin kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Tuhan ingin kita selalu ingat dan bersyukur kepadanya senantiasa. Tuhan ingin kita menaruh iman dan pengharapan dan kasih kita hanya kepadanya dalam segenap kehidupan kita. Tuhan ingin kita tidak melupakan segala rencana kita ke dalam Tuhan. Dan itulah membuktikan kita orang yang hidup di dalam Dia. Termasuk Paulus sendiri mau memaparkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus, di mana manusia yang dikatakan yang sesungguhnya adalah yang bergantung kepada Tuhan, dialah menjadi ciptaan baru. Dialah yang melekat dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, sekalipun mudah dikatakan. Karena di dalam Yesus Kristus kebanggaan kita bukan lagi tentang baik Allah secara fisik atau gereja secara fisik, melainkan kepada kita adalah bait suci yang baru, yaitu tubuh kita yang dibangun rapi dan tersusun. Sebab orang percaya di dalam Dia tumbuh dalam seluruh bangunan yang rapi dan tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus adalah perekat yang sejati atas semua orang percaya tanpa terkecuali. Bait Allah yang sejati adalah tempat kemuliaan Tuhan, bukan soal gedung, tetapi kediaman di dalam hati, di dalam tubuh, maka terlihat kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita mau diajak hidup di dalam Dia yang turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, serta tempat kediaman Roh untuk melakukan segala tugas-tugas demi kemuliaan nama Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap hidup di dalam Tuhan dalam segala lini kehidupan kami. Amin.